Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Ilma. Di sini saya akan mengadakan pameran perayaan akhir perkuliahan pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nantinya yang saya akan pamerkan yaitu mengenai modul ajar yang telah saya buat. Sebelumnya, sebelum membuat modul ajar, saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Itu. Nanti yang akan ditonjolkan dalam pameran ini mengenai gaya belajar. Silahkan menyaksikan. Berikut pendapat saya mengenai gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana pengetahuan yang diperoleh diatur dan juga diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk mengingat, memahami, berpikir, dan memecahkan masalah dari berbagai rangsangan dan juga informasi. Gaya belajar sendiri sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa di dalam pembelajaran. Kemampuan dari setiap peserta didik atau siswa di dalam suatu kelas itu pasti berbeda-beda. Maka dari itu, gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik juga berbeda-beda. Siswa sendiri akan mampu untuk menyerap pembelajaran dengan pembelajaran tersebut dilakukan sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Dari asesmen yang saya lakukan, didapatlah profiling peserta didik pada gaya belajar sebagai berikut. Saya melakukan asesmen diagnostik pada siswa kelas 10 AKL 1 di SMK Negeri 2 Semarang. Berikut merupakan hasil dari profiling tersebut. Yang pertama, gaya belajar visual itu terdapat 41,7% dari 36 siswa. Gaya belajar membaca dan menulis 41,7%, gaya belajar auditorial 8,3%, gaya belajar kinestetik 8,3%. Nah, berikut ini merupakan modul ajar yang saya buat dengan mempertimbangkan gaya belajar dari peserta didik kelas 10 AKL 1 SMK Negeri 2 Semarang. Saya membuat modul ajar ini pada pembelajaran teks hikayat, yaitu tentang materi nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat. Nah, di dalam modul ajar saya, sarana prasarana yang saya gunakan yang pertama yaitu laptop untuk menayangkan video dan juga teks hikayat, LCD untuk menampilkan materi dan juga video dari teks hikayat sendiri, LKPD untuk mengukur ketercapaian pembelajaran peserta didik, Wordwall, Google Form untuk bahan refleksi, juga video teks hikayat yang saya ambil dari YouTube, dan juga PDF yang berisi teks hikayat berjudul Si Miskin. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan di dalam teks hikayat. Untuk asesmen, saya meminta peserta didik untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat Si Miskin. Berikut ini merupakan kunci jawaban dari hasil analisis teks hikayat Si Miskin tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, berikut ini merupakan LKPD dan juga Wordwall untuk menganalisis nilai-nilai teks hikayat Si Miskin. Nah, ini merupakan rubrik asesmen kelompok. Jadi pengerjaan analisis atau menganalisis nilai-nilai hikayat Si Miskin itu dikerjakan secara berkelompok. Berikut ini desain asesmen yang saya buat. Saya menggunakan Wordwall sebagai media pembantu. Selanjutnya yaitu output yang terjadi di lapangan. Yang pertama, pembuatan modul ajar sudah sesuai dengan karakteristik dan juga gaya belajar peserta didik. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran problem based learning itu berpengaruh terhadap hasil belajar dari peserta didik. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dengan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran, yaitu pemanfaatan Wordwall
sebagai teknologi pada pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran berjalan lebih aktif. Yang kelima yaitu mampu mengembangkan kreativitas dan juga meningkatkan pemikiran kritis dari dalam diri peserta didik. Nah, hal-hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini yang pertama yaitu hal yang dipelajari dari rangkaian proses penyusunan perayaan pameran akhir perkuliahan adalah kami mempelajari desain asesmen yang bertujuan mencapai tujuan pembelajaran. Hal lain yang kami pelajari adalah penyusunan perayaan pameran ini adalah bagaimana menyusun lesson plan atau RPP dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan berbagai aspek yang dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan bakat dan juga minatnya. Tips kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut yaitu dapat menyuarakan kepada halayak atau masyarakat luas terkait pentingnya memahami gaya belajar peserta didik. Yang kedua, dapat memberikan gambaran atau pandangan terkait penyusunan rancangan pembelajaran yang baik dari hasil mendiagnosis gaya belajar peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, dapat memberikan arahan terkait bagaimana cara membelajarkan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan juga gaya belajar menulis dan juga membaca. Yang keempat, dapat membantu para guru untuk menyusun rancangan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Selanjutnya yaitu dapat membantu orang tua dalam pola pengasuhan pada anak. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan solusi dalam ranah pendidikan untuk mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata juga perbuatan yang kurang berkenan ataupun yang saya tuturkan tadi ada yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.